Hai, aku Indah, kembali lagi di YouTube channelku. Pada video kali ini aku mau membahas tentang buku-buku yang ditulis salah satu penulis Indonesia, yaitu Terelie. Siapa di sini yang udah gak asing dengan nama Terelie? Atau jangan-jangan ada yang masih mengira kalau Terelie ini merupakan penulis perempuan? Salah banget ya teman-teman, Bang Terelie ini merupakan penulis laki-laki. Nah, ngomongin soal buku-bukunya, ternyata sampai tahun 2020 ini Bang Tere sudah melahirkan banyak karya, lebih dari 40 judul buku sudah ia terbitkan. Banyak banget kan? Dan pada video kali ini aku mau share rekomendasi buku terbaik Terelie yang sudah pernah aku baca. Tapi sebelumnya, untuk kamu yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku membahas tentang literasi dan buku, edukasi, pengembangan diri, dan tips-tips lainnya. So, buat kamu yang tertarik dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Penasaran apa aja bukunya? Langsung aja kita mulai. Buku pertama yang aku rekomendasikan adalah Hujan. Ini dia identitas bukunya. Aku suka banget dengan tema yang diangkat dari buku ini, seperti cover belakangnya. Temanya mengangkat tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang perpisahan, dan tentunya tentang hujan. Jadi ceritanya itu berlatar belakang pada tahun 2050, mengisahkan tentang seorang anak perempuan bernama Lail yang menjadi yatim piatu saat bencana melanda bumi. Kemudian ada tokoh bernama Esok yang menyelamatkan Lail. Keduanya tinggal di pengungsian, tapi kemudian terpisahkan karena Esok itu diadopsi oleh salah satu keluarga karena kepandaiannya. Kemudian sampailah pada masa si Lail ini ingin melupakan masa lalunya. Ia ingin melupakan rasa sakit yang ia alami dengan sebuah alat canggih. Ia ingin menghapus hujan dalam memorinya karena menurutnya hujan akan mengingatkan kembali pada sosok bernama Esok. Kenapa demikian? Kamu harus baca bukunya. Intinya novel ini menceritakan tentang kisah cinta dan juga perjuangan antara Lail dan juga Esok. Pesannya dalam banget di buku ini. Salah satunya bahwa dalam hidup ini untuk bahagia kita harus belajar untuk merelakan atau melepaskan. Dan dari buku ini juga kita bisa belajar tentang makna ketulusan. Selain itu, yang bikin menarik buku ini adalah bumbu-bumbu ilmiahnya yang bikin gak bosen. Dan banyak juga kejutan-kejutan di dalamnya. Salah satu kutipan yang aku suka dari buku ini ada di halaman 201, akan aku bacakan. Karena kenangan sama seperti hujan. Ketika dia datang, kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kita akan menghentikan tetes air yang turun dari langit? Hanya bisa ditunggu hingga selesai dengan sendirinya. Ini bagus banget. Selanjutnya kita akan next ke buku yang kedua. Nextnya buku yang kedua yaitu Serial Bumi. Sampai saat ini bukunya udah ada 9. Ini urutannya dari mulai Bumi, Bulan, Matahari, Bintang, Ceres dan Batozar, Komet, Komet Minor, Selena, dan juga Nebula. Serial Bumi ini menceritakan teknologi mutakhir di masa kini dari berbagai klan dalam dunia paralel tersebut. Serial Bumi bercerita tentang petualangan ketiga anak, yaitu ada Raib dari klan Bulan yang bisa menghilang, kemudian Sally dari klan Matahari yang bisa mengeluarkan petir dari tangannya, dan juga Ali dari klan Bumi yang memiliki kejeniusan yang luar biasa. Untuk yang suka buku fantasi dan tema-tema petualangan, pas banget kamu untuk baca buku ini. Dan aku juga udah pernah review bukunya di 2 video ini, so buat kamu yang pengen tahu selengkapnya bisa cek videonya. Akan aku taruh linknya juga di bawah. Buku yang ketiga yaitu Negeri Para Berdebah. Ini bukunya lagi nggak di rumah, tapi ini akan aku tampilkan covernya dan ini dia identitas bukunya. Ini masuk salah satu list favoritku juga buat kamu yang tertarik dengan isu ekonomi, isu politik, pas banget kalau baca buku ini. Jadi di bukunya ini ada tokoh bernama Thomas. Dia ini seorang konsultan keuangan dengan jam terbang yang tinggi. Dia ini kaya, berpendidikan, dan punya pengaruh juga. Pokoknya Thomas ini dianggap sebagai anak muda yang berhasil. Nah, di balik kesempurnaannya si Thomas ini, ternyata Thomas ini merupakan keponakan
dari seorang pemilik bank yang terancam pailit karena kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Baca buku ini bener-bener kayak nonton action karena memacu adrenalin banget. Apalagi kejadian itu kayak kejadian yang terjadi di Indonesia. Di buku ini akan dipaparkan tentang sistem dan kebijakan keuangan. Kisah Thomas ini menjadi representasi masalah yang terjadi di Indonesia. Mengingat penulis atau Bang Tere bekerja sebagai akuntan, jadi penulis paham betul tentang tema perekonomian yang diangkat. Buat kamu yang lagi cari buku dengan tema ekonomi dan politik, buku ini pas banget buat kamu baca. Buku yang keempat yaitu ini, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini dia identitas bukunya. Buku ini jenisnya buku romans tentang cerita cinta yang tak sampai. Di buku ini ada tokoh bernama Tania dan juga ada tokoh bernama Danar. Danar ini menjadi sosok malaikat atau sosok pelindung yang melindungi keluarga Tania dan juga adiknya yaitu Dede dan ibunya ketika masih hidup. Tokoh Danar ini diceritakan sebagai pelindung keluarga Tania dari mulai membiayai sekolah Tania dan juga adiknya sampai si Tania ini dapat beasiswa untuk studi ke luar negeri. Konflik yang terjadi di buku ini adalah karena perasaan Tania yang suka atau jatuh cinta kepada Danar ini yang usianya terpaut jauh sekali yaitu 14 tahun. Sebenarnya ketika aku tahu konfliknya aku agak nggak srek bacanya dan kayak agak males buat lanjutinnya. Cuman karena komit udah baca buku harus sampai habis, akhirnya aku tetap lanjutin. Dan setelah baca bukunya sampai habis, menurutku Bang Tere udah berhasil meramu konflik sampai ceritanya jadi menarik. Alurnya juga seru, yaitu maju mundur. Setiap dialog dan juga argumentasi dari setiap tokoh juga menurutku Bang Tere ini jago banget, jadi dapat banget konflik batinnya. Dan yang bikin aku suka sama buku ini adalah filosofi daunnya. Ini ada di halaman 63, akan aku bacakan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tak melawan, mengikhlaskan semuanya. Tania, kau lebih dari dewasa untuk memahami kalimat itu. Tidak sekarang, esok lusa kau akan tahu artinya. Dan saat kau tahu apa itu artinya, semua ini akan terlihat berbeda. Kita harus pulang, Tania. Ini menurutku dalam banget tentang filosofi daun ini. Filosofi yang ngajarin untuk ikhlas. Selanjutnya buku yang kelima yaitu Ayahku Bukan Pembohong. Ini dia identitas bukunya. Ini buku paling bikin nangis karena sedih banget menurutku. Jadi diceritakan di buku ini tuh ada tokoh seorang anak bernama Dam. Ia sangat sayang dengan ayahnya. Si Dam ini paling seneng kalau lagi dengerin cerita ayahnya tentang masa lalu. Ayahnya pernah bercerita tentang menemukan sebuah apel emas di lembah Bukhara. Terus ayahnya juga mengaku berteman hebat dengan salah satu pemain bola terhebat di dunia. Tetapi ketika si Dam ini beranjak dewasa, ia merasa sudah dibohongi ayahnya. Ia merasa kalau cerita-cerita yang didongengin ayahnya itu semua bohong. Pokoknya semua nggak mungkin dipikirnya. Soalnya pernah saat si Dam ingin membuat surat untuk pemain bola hebat ini, ayahnya malah gugup dan menolaknya. Dan masih banyak lagi hal lainnya yang ngebikin si Dam ini gak percaya sama ayahnya dan menganggap ayahnya ini seorang pembohong. Sampai akhirnya si ayahnya ini gak ada dan kebenaran itu semua bermunculan. Menurutku pesan dan maknanya ini bagus dan dalam banget buat orang tua yang lagi cari hadiah untuk anaknya. Buku ini pas banget buat dikasih. Selanjutnya buku yang keenam, Dia Adalah Kakakku. Ini dia identitas bukunya. Sebelumnya novel ini tuh berjudul Bidadari-Bidadari Surga, tapi berubah menjadi Dia Adalah Kakakku. Novel ini bercerita tentang keluarga, tentang seorang kakak yang rela berkorban agar adik-adiknya bisa sekolah. Nama kakaknya ini Kak Laisa. Ia digambarkan dengan fisik yang gemuk, rambutnya gimbal, tapi hatinya teguh dan pengorbanannya itu besar banget untuk adik-adiknya. Adik-adiknya ini namanya unik-unik banget, ada Dalimunte, Ika Nuri, Wibisana, dan Yasinta. Ceritanya unik banget menurutku dan tempatnya juga eksotis banget digambarkan, yaitu Lembah Lahambai. Dan bukunya pun gak kalah bikin terharu juga. Gimana adik-adiknya bisa berhasil, bisa sekolah tinggi berkat pengorbanan kakak dan mamanya.
Selain itu juga banyak banget pelajaran tentang keluarga yang bisa kita dapetin dari buku ini. Nah, itu dia tadi 6 buku rekomendasi Terelie yang sudah aku baca. Sebetulnya masih ada beberapa, cuma aku takut videonya nanti durasinya kepanjangan. Beberapa buku yang bisa kamu baca lainnya ada tentang kamu, pulang, pergi, itu nggak kalah menarik. Dan kamu juga bisa komen di bawah buku Terelie apa yang sudah kamu baca. Dan dari 6 buku tadi yang sudah aku sebutkan, buku mana yang paling bikin kamu penasaran? Sekian video dariku, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!